Oke, selamat siang teman-teman shift pagi dan juga shift siang. Siang, Ibu. Oke, jadi siang ini kita akan melakukan operannya handover. Namun sebelum itu kita akan mulai di dalam doa. Nurse Esther pimpin kita dalam doa ya. Oke, jadi siang ini kita akan operan. Hari ini kita ada 3 pasien ya, 1 pasien rencana pulang, 1 pasien untuk rencana operasi, kemudian 1 pasien yang masih stay di ruangan. Oke, jadi yang pertama kita mulai dari Tuan Andi di ruangan 285 anggrek ya. Oke, jadi pasien ini masuknya kemarin, cuman hari ini udah ada rencana operasi. Kita langsung ke ruangan pasiennya aja ya. Oke, ini ruangan 285 anggrek ya. Di sini ada 1 pasien atas nama Tuan Andi, laki-laki 27 tahun, diagnosa medis apendisitis akut, rencana tindakan appendektomi pukul 19.00 hari ini. Nyeri saat ini itu skala 6. Pasien ini masuk melalui IGD kemarin malam dengan keluhan nyeri perut kanan bawah sejak 12 jam sebelum masuk. Riwayat penyakit sebelumnya tidak ada, riwayat alergi makanan dan juga alergi obat juga tidak ada ya. Hasil pemeriksaan sebelumnya ini leukositnya lebih tinggi ya, dari 15.000, HB-nya ada 13 masih normal, elektrolitnya juga normal. Tadi pagi udah dilaksanakan pemeriksaan USG menunjukkan tanda apendisitis. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan kemarin, nyeri tekan kuadran kanan bawah itu positif, kemudian suhu 37,8 derajat Celcius, tekanan darah terakhir di pukul 11 tadi 120/80 mmHg, nadi 92 kali per menit, kemudian respirasi 20 kali per menit, dan saturasi 98%, bernafas spontan tanpa bantuannya. Kemudian pasien ini udah dikonsulkan ke dokter Huda dan udah dijadwalkan untuk tindakan operasi appendektomi malam ini sekitar pukul 19. Baik Ibu, pasien tampak cemas atau tampak stabil? Oke, saat ini sih pasien tampak sedikit cemas, cuman masih kooperatif. Sudah diberikan juga edukasi awal mengenai puasa operasi. Terakhir makan pukul 12 tadi siang, dan sudah diminta untuk puasa total nanti mulai pukul 14. Nanti mohon diingatkan aja dan dipantau kepatuhan puasanya ya. Infusnya terpasang apa aja Bu? Oh iya, infusnya terpasang infus RL 20 tetes per menit di ekstremitas sinistra, kemudian jarum 20 gauss, kemudian kondisi infus saat ini baik dan tidak ada tanda flebitis ya. Cairan juga masih tersisa 1 botol lagi. Obat yang sudah diberikan ada analgesik, paracetamol dan juga antiemetik ondansetron. Tanda vitalnya perlu dipantau ulang jam berapa Bu? Nah, nanti minta tolong di jam 17 dicek ulang ya. Kalau misalnya ada peningkatan nyeri atau demam, langsung laporkan aja ke dokter jaga, oke? Ini Bu. Oke, kita masuk ke ruangan pasiennya. Selamat siang Bapak, Ibu. Nah, hari ini saya bersama dengan teman-teman perawat siangnya. Kami mau melakukan operan jaga pasien di sini. Apakah Bapak bersedia? Siang Pak Andi. Silakan, saya nurse itu ya yang akan siap jaga yang melanjutkan jaga hari ini. Boleh saya ikut dulu namanya? Boleh dong saya ikut nama Pak Andi? Sesuai identitas ya, dengan nama serta rekam medisnya. Boleh tahu Bapak kondisinya saat ini seperti apa?
melanjutkan proses pembimbingan tadi. Baik, masih saya pantau ya Pak. Selanjutnya Bapak dijadwalkan operasi malam ini. Jadi mohon untuk tetap puasa dan tidak makan maupun minum. Iya Bu, untuk minum air putih juga untuk saat ini ditahan dulu ya. Nanti kalau Bapak haus bisa masak di bagian itu saja. Jika ada keluhan nyeri semakin berat atau mual bisa hubungi kami. Mas, hari ini hasil labnya udah lengkap ya, udah dilakukan pengecekan juga dari pagi. Hemoglobinnya baik, leukositnya sedikit meningkat seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini karena sesuai kondisi pasien dan juga cadangannya. Elektrolit stabil dan juga hasil EKG normalnya. Kemudian rencana tindak lanjutnya berarti apa saja Ibu? Oke, rencana tindak lanjut untuk shift sore nanti minta tolong untuk cek ulang tanda vital pukul 17. Kemudian pastikan dan jaga pasien agar tetap puasa sampai jam operasi nanti ya. Dan observasi nyeri dan juga keluhan yang lain. Nanti persiapan pre-operasi sekitar pukul 18, termasuk nanti penggantian pakaian operasi dan juga persiapan area untuk insisi. Nanti komunikasi juga dengan keluarga dan minta tolong pastikan konsennya udah ditandatangani sama keluarga, dan nanti minta tolong berkoordinasi dengan petugas OKAM terkait persiapan untuk penjemputan. Apakah sudah jelas? Sudah jelas belum? Saya ulangi ya. Terkait jam 17.00 itu mengecek ulang tanda vital, kemudian jaga agar pasien tetap puasa, observasi nyeri dan keluhan lain, persiapan pre-operasi nanti sekitar pukul 18.00 termasuk penggantian pakaian operasi dan persiapan area insisi. Kemudian komunikasi juga dengan keluarga dan memastikan informasi sudah ditandatangani. Oke, semuanya udah jelas ya. Saya serahkan file dan juga Tuan Andi ke perawat jaga sore ya. Baiklah, dan juga kami adalah perawat ya. Nanti jika ada keluhan bisa kami bisa di sebelah kanannya Pak ya. Ini siapa? Terima kasih. Dalam pelaksanaan handover terdapat penerapan fungsi manajemen. Dalam penerapan fungsi manajemen terdapat perencanaan, di mana dalam perencanaan terdapat pengaturan kebijakan mengenai pelaksanaan handover seperti waktu pelaksanaan handover, lokasi pelaksanaan handover, dan juga informasi apa yang disampaikan selama handover. Kemudian hal ini juga berhubungan dengan bentuk komunikasi yang digunakan saat melaksanakan handover seperti penggunaan SPAR. Dan pada saat handover dipastikan bahwa menginformasikan mengenai identitas pasien, diagnosa pasien, tanda-tanda vital pasien, dan keadaan terkini mengenai kondisi pasien. Kedua adalah pengorganisasian, di mana pengorganisasian merupakan proses melakukan perencanaan. Pada saat ini, kita akan menentukan alur dari pelaksanaan handover dan menentukan pasti di mana lokasi handover dilakukan. Kemudian menentukan siapa yang akan memverifikasi identitas pasien dan juga siapa yang akan membawa dokumen dan melaksanakan tugas lainnya seperti yang ada di video sebelumnya. Kemudian, pada saat pengorganisasian ini, kita juga dapat menentukan kita melaksanakan handover seperti melakukan dengan bedside handover, di mana bedside handover ini akan meningkatkan keterlibatan pasien dan juga memastikan konfirmasi langsung dari pasien mengenai kondisi pasien terkini. Selanjutnya adalah mengenai staffing. Pada bagian video tadi terlihat jelas bahwa adanya pembagian dari shift pagi, shift siang, dan juga shift sore. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perencanaan jadwal sehingga memastikan antar shift tersusun dengan rapi sehingga nanti ketika operan semuanya sudah tercuci dengan baik. Selain itu juga dilihat bagaimana perawat mengkomunikasikan tentang kondisi pasien. Ada yang berkomunikasi dengan pasien, ada yang melakukan pemeriksaan lab, tanda vital, infus dan obat-obatan, serta melakukan bedside handover. Jadi ada juga beberapa yang menjadi ada juga perawat senior atau head nurse yang menjadi pembimbing dari tim perawat. Selanjutnya adalah bagian directing atau leading. Hal ini dilihat dari head nurse sendiri yang bisa membawa arah yang jelas bagi para perawat seperti memberi informasi lengkap dan sistematis serta memberitahu apa yang harus disiapkan untuk job desk berikutnya. Dan yang terakhir adalah evaluating atau controlling. Hal ini dilihat dari bagaimana perawat menyampaikan evaluasi hal yang sudah disampaikan pada pasien, bagaimana perawat kembali menanyakan apakah pasien sudah mengerti atau ada pertanyaan, dan juga verifikasi dan klarifikasi mengenai proses yang akan dijalankan.